Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wafi budaknya Ba'alawi. Pada video kali ini, membahas mengapa sampai rela Gus Wafi membela Trah Ba'alawi, sampai-sampai ikhlas, rela disebut jonggosnya Habaib. Yang tidak percaya, tafadhol, bahwa Habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja ya. Gak repot ya. Karena kata para ulama, at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabiman thabata fi zahiri syar'i, berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Kritik ulama yang kelas kakap itu ahmak, Pak. Gak ada obatnya itu, cuma hidayah obatnya itu, Pak. Cuma hidayah. Mau disampaikan pendapat ulama ada, diterima. Ya, jadi kalau memang punya masalah dengan para habaib, oknum-oknum para habaib, selesaikan dengan oknum tersebut. Bukan malah menyerang nasabnya habaib semuanya batal. Andaikan seluruh ulama di dunia mengakui nasab habaib, saya tetap membatalkan. Ibnu Sarman ini kata saya. Ketika mengetahui hal tersebut, yang ada di benak Gus Wafi adalah sebagai berikut. Pertama, kalau kajian tersebut benar, apa iya guru-guru yang dahulu mendidik saya, sekaligus ulama yang arif yang alamah, salah semua? Baik yang di Sidogiri atau yang lain, berarti salah semua dong, kata Gus Wafi. Kedua, Nahdlatul Ulama yang di dalamnya banyak kiai yang sangat mengagumi Ba'alawi, ini ada banyak orang. Salah satu kitab yang ditulisnya kemudian dipelajari di seluruh pesantren adalah Nihayatuz Zain fi Irsyadil Muqtadiin, itu mengakui Sa'adah Ba'alawi. Kalau kita dengar namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita itu sebagai santri taslim, Pak, percaya. Kenapa? Gelar beliau adalah Al-Faqih, yang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang Imam Ibnu Hajarnya diragukan ilmunya, Pak. Ini bukan basul masail, nyari masalah beneran ini. Ya. Dulu di pesantren kalau sudah saya dengar Qalan Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', saya akan mengatakan salimna, saya taslim, selesai. Imam Nawawi, Pak. Sekarang Imam Nawawinya yang dikritik, Pak. Ikan ruwet kan ya. Bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak teliti tentang nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar aja bisa jadi, apalagi dia gitu loh. Bayangkan, ketika Imam Ibnu Hajar menulis Qala As-Sayyid Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni, nah, secara jelas dalam kitab sahabatnya itu, Abu Bakar Al-Idrus. Al-Idrus ini marga Ba'alawi. Wow, bisa jadi Imam Ibnu Hajar ini orangnya kurang teliti karena beliau lebih fokus ke masalah sholat, tidak fokus masalah nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar saja tidak fokus, apalagi dia, Pak. Ini Ibnu Hajar beneran yang mengkritik ini, anaknya batu ini berarti ya. Ini ulama tingkat nasional sekarang sudah mulai dikritik, Pak, gitu. Makanya betul kata Rasulullah itu bahwa salah satu tanda kiamat itu hilangnya ilmu. Dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Yakbidul ilmah biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman, kalau sudah di dunia ini enggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi kiai, mengangkat orang bodoh menjadi ustadz.
Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanyakan masalah hukum, menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Beliau itu menerangkan ada 3 penyakit yang gak ada obatnya, Pak. Yang pertama adalah orang yang benci kepada kita karena hasud, dengki. Nah, ini gak ada obatnya, Pak. Betul kata Imam Ghazali ini. Orang kalau benci kepada kita karena hasud, gak ada obatnya itu, Pak. Semakin Anda benar, semakin salah menurut dia. Kita mau pakai dalil dari A sampai Z, tambah salah menurut dia. Ini orang kalau sudah benci kepada kita karena iri, dengki, semakin kita benar maka semakin salah. Itu. Yang kedua apa? Ahmak, kata Imam Ghazali. Ahmak ini gak ada obatnya, kata Imam Ghazali. Syekh Hasan Hitu, madhab Syafi'i, mengatakan berbeda antara jahil dan ahmak. Al jahil yata'allam wal ahmak yunakishu bil batil. Kalau orang jahil, bodoh, dia mau belajar. Kalau ahmak, dungu, dia akan selalu membela kebatilan. Itu perbedaannya. Ghazali. Kalau jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur, Pak. Jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, gak usah diikuti, gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu, Pak. Syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja. Singkat cerita, setelah sepekan mengkaji buku hasil kajian yang katanya ilmiah itu, Gus Wafi mengaku mendapatkan banyak kesalahan. Bahkan di halaman pertama, ketika membuat narasi bahwa kajian yang pembahasan merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, karena penggalian nasab yang bagi si penuduh masih bercampur dan subhat, di situ penulis meyakini, kajian tersebut bukan pakai data ilmiah tapi nafsu pribadi si penuduh, kata Gus Wafi. Berawal dari sinilah akhirnya Gus Wafi memberanikan diri berdebat, menyanggah bahwasannya salah besar dengan tesis yang dilakukan Kiai Imad dalam masalah nasab Ba'alawi. Akan tetapi Gus Wafi juga mengerti dan memahami, bahwasannya tidak semua habaib itu alim, al-alamah. Ada habib yang kerjaannya mencari ketenaran, ceramah sana-sini, sampai akhirnya isi ceramahnya nggak jelas, menghujat, merendahkan yang lain, sampai menimbulkan blunder. Kalau ada habaib yang nggak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Nah, kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi, Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Toktoki, dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4, Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwallazi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin
bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil akli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih. Adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI nih Pak ya, nasabah ahli nasab artinya ya. Takut sampai pikirannya angsuran soalnya biasanya Pak ya. Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau kita kan ya. Ini bukan, nasabah bermakna ahli nasab ya. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab, tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya, wassolahi dan kesolehannya, wal fadli dan keutamaannya, wa kamalil akli dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih. Dan ini bisa terkonfirmasi min jihati syahidaini adlaini, harus ada dua saksi yang faham nasab. Pernahkah kamu mendengar istilah blunder? Istilah satu ini belakangan kembali banyak digunakan, terutama di media sosial. Blunder banyak disebutkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan blunder? Blunder artinya kekeliruan, kesalahan memalukan yang merugikan dan menyakiti orang lain. Istilah blunder sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari olahraga, terutama sepak bola, catur, politik, hingga sekarang ini banyak digunakan bukan hanya di bidang politik, tetapi dalam masalah-permasalah nasab Ba'alawi saat ini. Bagi kamu yang masih kurang paham, mari belajar bersama-sama mengenai blunder, mulai dari pengertian hingga contohnya. Blunder artinya adalah kesalahan yang memalukan dan membuat orang atau kelompok, golongan, atau ras lain tersakiti. Blunder biasanya dilakukan tanpa pikir panjang, sebagai akibat dari kebodohan dan kecerobohannya sendiri. Contohnya, blunder dalam masalah habaib ini, apa yang diyakini oleh Gus Wafi, beliau dengan tegas melawan tesisnya Kiai Imaduddin Usman, yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus, akan tetapi di sisi yang lain, Gus Wafi juga meyakini bahwa tidak semua Habib itu alim, banyak oknum Habib yang sibuk dengan ceramahnya, sibuk dengan urusan-urusan lainnya, sampai-sampai lalai akan belajarnya. Itulah cerita mengapa Gus Wafi mendukung dan meyakini bahwa nadab Ba'alawi benar, sambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ada banyak hikmah dari permasalahan nasab ini. Pertama, banyak ulama-ulama terdahulu yang alim al-alamah mengakui kebenaran nasab Ba'alawi ini. Pertanyaannya, mengapa kita yang orang awam tidak mengikuti ulama terdahulu, justru mengikuti orang yang membuat penelitian ilmiah yang secara keilmuannya jauh dari ulama terdahulu yang jelas kealimannya, yang menuduh nasab Ba'alawi terputus? Kedua, mengutip dari perkataannya Imam Ghazali, ikutilah kelompok mayoritas. Dalam hal nasab ini mayoritas ulama seluruh dunia mengakui ketersambungan sadah Ba'alawi ini. Jadi ini sudah fitnah akhir zaman, sama dengan pondok pesantren Pak, pondok pesantren Lirboyo seumpama. Ada satu santri Lirboyo yang melanggar syariat, apakah pesantren Lirboyo salah semua? Kan tidak Pak. Ada jamaah Masjid Al-Mukhlisin, ada satu yang pernah melanggar syariat. Apakah semua jamaah di sini berarti ahli maksiat? Kan tidak.
Kalau ada satu dua oknum habib yang mungkin kurang belajar sehingga pendapatnya sering salah, apakah berarti seluruh habaib di dunia salah? Kan tidak gitu konsepnya, Pak, gitu. Dan memang harus kita akui, sebagian habaib yang ceramah banyak yang ngawur itu, iya memang. Tidak akan saya bela kalau ngawur. Siapa yang mau bela kalau ngawur, Pak? Gitu. Yang salah secara fikih banyak, yang mudah-mudah biasanya. Mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya gitu.